kerajaan-kerajaan ya. Kalau misalnya ingat pelajaran sejarah dulu, kalau kerajaan itu dia akan nulis akan ada istilahnya siapa yang memerintah selanjutnya, ya biasanya keturunan raja juga gitu. Jadi otoritas tradisional maksudnya seperti itu. Sedangkan yang karismatik itu maksudnya memang pemimpin atau yang memberikan perintah itu adalah pihak-pihak yang punya karisma atau apa ya, karisma kayak jelasinnya paham ya bingung saya. Karismatik itu ya memang biasanya adalah pemimpin-pemimpin yang revolusioner. Di sini disebutkan ada Che Guevara, Fidel Castro. Mungkin kalau di Indonesia siapa nih contohnya kalau pemimpin karismatik tuh siapa? Terus ini misalnya tokoh-tokoh yang dianggap mengagumkan lah gitu ya di dalam masyarakat. Nah, pemerintahan revolusioner contoh di Amerika Latin ini ya tadi itu dua nama tadi, Fidel Castro, Che Guevara. Mungkin ada ide kalau di Indonesia siapa? Otoritas karismatik itu contohnya siapa? Atau mungkin di desanya ada? Ini biasanya orang-orang yang memang mengagumkan gitu ya. Kalau tradisional kan memang sudah keturunan dari sononya gitu lah, atau terbiasanya kebiasaan di masyarakat. Ada yang mau ngasih contoh Indonesia siapa contohnya? Halo? Bagaimana nih? Masih ada semua di situ? Oke. Terus tentang ini ya, hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi. Oh ya, Mbak Fevi itu Pak Habibie gitu ya, karismatik ya. Ada lagi yang lain, siapa lagi contohnya pemimpin karismatik gitu ya. Jadi memang tokoh-tokoh yang biasanya dianggap ya berkarisma gitu ya. Misalnya kalau zaman-zaman dulu kayak tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu tuh lah ya, misalnya orang-orang yang dijadikan pahlawan tuh kan somehow berapa kasus memang dia sangat berkarisma sehingga dia diangkat menjadi pemimpin gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya, tadi hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi. Jadi formal yang pertama itu sesuatu organisasi itu dikatakan birokrasi itu dari sisi apanya? Pertama ada formalisasi ya. Formalisasi maksudnya penggunaan tertulis dalam organisasi. Ada tadi surat menyuratnya, terus seberapa formalnya tuh ya, kalau semakin ribet surat menyuratnya itu semakin formal biasanya gitu. Bahasanya harus apa, harus ada kopnya lah atau tintanya, tanda tangannya gimana, itu memang sesuatu yang luar biasa. Memang semakin apa ya, kalau pengalaman pribadi ikut di organisasi ataupun bekerja memang ngerasain nih kalau udah urusannya birokrat yang pemerintah gitu, itu formalisasinya akan semakin terasa karena suratnya itu harus semakin sakti lah ya itu ya, nggak bisa asal surat gitu aja. Kemudian ada tentang sentralisasi. Sentralisasi di sini maksudnya adalah tentang tingkat wewenangnya ya. Jadi kalau mengambil putusan organisasi itu, kalau dia di organisasi besar, sentralisasinya akan lebih rendah dibanding organisasi kecil. Maksudnya kan kalau misalnya organisasinya cuma terdiri dari 5 orang, sentralisasinya akan semakin besar karena ya keputusannya ada di 5 orang tersebut gitu. Beda halnya kalau misalnya ada 5.000 gitu, 5.000 orang misalnya di suatu pabrik, kan nggak mungkin apa ya, semua urusan, semua kebijakan, semua yang mengambil adalah topnya. Misalnya ada satu top gitu ya, presiden direktur gitu, presiden direktur perusahaan tersebut, kan nggak mungkin dia yang memegang sendiri sentralisasi. Jadi ada departemen-departemen, ada divisi-divisi. Nah itu sentralisasinya justru malah jadi lebih rendah ya, karena dia membagi-bagi kewenangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Beda kalau tadi, kalau semakin sedikit ya orangnya cuma dikit, ngapain juga bagi-bagi gitu ya. Jadi semakin sentralisasinya tuh keputusannya jadi semakin besar gitu kalau di organisasi yang kecil. Kemudian terkait dengan kompleksitas, ini juga ya, kalau misalnya ukuran organisasinya semakin
kompleks, semakin banyak tingkatannya, semakin banyak divisi, subdivisi, departemen, subdepartemen. Nah ini nanti akan ini ya berpengaruh gitu. Misalnya tadi saya sebutkan udah kayak di pabrik gitu ya. Ini nanti akan berpengaruhnya adalah di kendali pimpinannya. Kalau misalnya organisasi kecil kan akan semakin kuat ya, kerasa pengaruh dari si ketuanya lah misalnya. Beda halnya kalau misalnya dia rentang kendali pimpinannya besar, itu kalau di pabrik kan dia akan semakin besar juga gitu ya. Jadi nggak semuanya di satu tangan, tapi dibagi-bagi. Jadi kompleksnya tuh semakin rumit lah, kompleksitasnya semakin tinggi gitu ya. Terus ada juga namanya rasio administratif. Jadi gimana sih perbandingan jumlah anggota dengan jumlah kelompok pemimpin. Jadi biasanya kan kalau di perusahaan ada dewan apa ya, presiden direktur kan biasanya ada dewannya ya, atau di organisasi deh pengurus harian yang inti itu kan biasanya ada berapa orang, misalnya 10. Kemudian kalau dibandingkan dari jumlah total keseluruhan anggota yang ada di organisasi, misalnya ada 2000 gitu kan, apakah 10 dibanding 2000 itu semakin sesuai atau tidak kayak gitu. Nanti akan kerasa lah rasionya, kalau semakin kecil nanti akan seperti apa gitu. Akankah nanti kalau jumlah anggotanya, pemimpinnya itu semakin banyak, terus jumlah anggota atau member di dalam organisasi semakin banyak juga, itu berarti rasio administratifnya akan semakin membesar gitu. Misalnya 1:10.000 atau 1 banding berapa. Kalau semakin kecil biasanya malah nggak terlalu gitu ya, rasio administratif. Oke, nah ini ada hubungan antara dimensi birokrasi, ada bagannya, ada kalau organisasinya jadi lebih besar itu gimana. Kalau semakin besar kan kerjanya jadi semakin rumit, terus banyak tingkatan-tingkatannya, hierarkisnya. Terus nanti akan semakin banyak staffnya ya, staff-staffnya atau anggota-anggotanya. Kemudian akan meningkatkan desentralisasi gitu. Jadi pengambilan keputusan itu jadi nggak di satu tangan aja, tapi semakin meluas. Kemudian koordinasinya jadi lebih besar juga kan. Terus ada formalisasinya meningkat gitu ya, supaya lebih teratur. Terus rasio administratifnya juga semakin meningkat. Teman-teman bisa baca lebih detailnya. Nah ini kalau misalnya suatu organisasi itu bisa bertumbuh itu karena apa sih ya? Karena memang ini sejalan ya, birokrasi itu bisa menjadi semakin rumit itu ketika memang organisasi semakin tumbuh gitu ya. Nah kenapa sih kok organisasi harus tumbuh ya? Karena bagaimanapun di sini disebutkan ada keinginan menjadi lengkap gitu ya. Misalnya awalnya cuma ada organisasinya terdiri dari ketua, bendahara, sama sekretaris gitu ya, cuma 3 gitu. Tapi ketika misalnya semakin berkembang, ingin bertambah atau semakin berhasil lagi, jadi dia akan merasakan ingin ya harus lebih lengkap lagi dong, nambahin jumlah personilnya atau pengurusnya. Kemudian akan jadi apa ya, lebih berasa utuh lah gitu ya. Kalau misalnya termasuk di dalam keluarga kan, di keluarga itu supaya merasa lengkap itu harus ditambahin apa, tambah apa, misalnya ada keluarga inti, ada keluarga yang lainnya, keluarga sekunder, apa sih bahasanya, atau misalnya yang masih single dengan menikah jadi merasa lengkap. Terus ada anak, nanti anak jadi punya cucu dan segala macam. Nah itu kan semakin berkembang kalau misalnya keluarga. Nah kalau dari sisi organisasi lain ya dia pengen lengkap, misalnya pengen punya alat ini lah, misalnya dia produksi barang-barang misalnya tadi bikin tekstil gitu ya, manufaktur. Dia untuk berkembang ya harus punya mesin ini mesin itu kan jadi semakin berkembang gitu. Kemudian mobilitas para eksekutif. Jadi
Kalau dia ingin jadi lebih besar lagi, kan tentunya para eksekutifnya itu akan semakin sering ini ya, beredar lah bahasanya, kesana kemari gitu, karena dia ingin mengembangkan. Jadi mobilitasnya akan semakin tinggi. Terus faktor ekonomisnya juga, tentunya kalau misalnya itu organisasi profit, maka faktor ekonomisnya adalah dengan itu ya, ingin menambah keuntungan. Jadi dia karena punya alasan-alasan finansial tadi itu, jadi ingin membuat organisasi tersebut semakin membesar. Kemudian juga yang terpenting adalah kemampuan untuk survive gitu ya, untuk bertahan hidup. Karena kan kadang kalau organisasinya segitu-segitu aja, apalagi kalau yang profit tuh kan persaingannya kan semakin kental gitu ya, semakin ketat. Jadi kalau dia nggak bertumbuh, ya lama kelamaan dia akan diinjak gitu kan. Dan belum tentu juga kalau misalnya organisasinya yang sekarang misalnya 10 tahun lalu itu berhasil ya, banyak dikenal, tapi kalau dia tetap gitu-gitu aja di zaman yang semakin inovatif dan kreatif ini, itu nanti bisa kalah gitu, jadi nggak bisa bertahan. Makanya perlu suatu organisasi itu tumbuh. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau organisasi itu ya layaknya manusia, dia ada tahapan-tahapan gitu ya tumbuh. Yang pertama itu ada tentang kreativitas ya, ada ide. Kan suatu organisasi itu muncul karena tadi dia punya satu ide atau sasaran tujuan, kemudian itu dia diwujudkan. Nah, ini baru-baru aja berdiri, biasanya memang sifatnya itu tidak formal ya, dan belum birokratis. Nah, ini saya ngerasain karena dulu pas kerja pertama kali habis lulus kuliah itu, saya di organisasi atau di lembaga gitu ya, di suatu lembaga yang memang masih muda gitu ya, baru, belum ada setahun, di benar-benar masih baru. Dan ini saya merasakan gimana pertumbuhannya gitu ya. Memang tidak terlalu birokratis ya, maksudnya belum ada SOP yang jelas. Terus memang masih banyak yang hal-hal informal, ide-idenya. Kemudian memang jam kerjanya lebih panjang karena kita kerjain semua gitu ya. Pengawasannya juga oleh diri sendiri gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ada krisis kepemimpinan karena belum tahu bentuknya seperti apa ya, kita kerjasamanya lebih tergantung ya gitu ya sama kepemimpinan seseorang, siapa yang menggerakkan gitu. Nah, jadinya ini memang masih istilahnya kalau bayi masih embrio, masih awal-awalnya gitu ya. Nah, kemudian itu ada tahap-tahapan selanjutnya, ada tentang pertumbuhan melalui pengarahan. Jadi setelah udah jelas, udah idenya seperti apa, nah ini mulai berkembang dengan ada yang mengarahkan. Itu misalnya ada orang-orang pendahulunya, kemudian dia semakin berkembang. Nah, ini yang pendahulunya ini memberikan arahan. Kemudian yang ketiga ada pendelegasian. Itu maksudnya ada transfer knowledge itu ya, ketika semakin berkembang, semakin besar. Dulunya di awal-awal dia ngerjain semua, tapi ketika semakin berkembang ada staf baru. Nah, ini staf baru ini yang disuruh mengerjakan, ada mendelegasikan, transisinya lah gitu. Kemudian ada yang keempat itu dengan koordinasi. Jadi belum kerjasama, tapi masih mengkoordinasikan dengan semua yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Dan yang terakhir ini mulai adanya kerjasama, karena dia secara internal sudah mantep, sudah oke, akhirnya dia akan mengembangkan keluar gitu ya, dengan adanya kerjasama atau kolaborasi. Oke. Kemudian gambarnya kurang jelas ya, dari bukunya juga kurang jelas, tapi di sini tentang ini ya, proses tadi ya, tahapan pertumbuhan organisasi menurut Greiner. Jadi kalau yang vertikal itu tentang ukuran organisasi, yang bawah itu umur organisasi, muda atau tua, terus kecil atau besar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat tadi yang fase-fase yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu nanti ada pertumbuhannya kayak apa, dan masing-masing itu ada krisis-krisisnya sendiri sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya masih awal-awal, masih tahapan bayi gitu ya disebutnya,